Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ay karamana. Summa salatu massalamin abada ala nabiyyi khairi liman qad ihtada, amma ba'du. Hadaratil mukarramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pengasih, pengasah, pengasuh, pimpinan Pondok Pesantren Darul Manatikoh alladzi lam yudkar ismuhu ta'diman wa takriman lahu, juga para dewan juri yang arif dan bijaksana, juga teman-teman seiman, seperjuangan yang saya banggakan. Di malam yang indah ini rasanya tak ada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta karunia kepada kita semuanya. Di antaranya yakni nikmat wujud ba'dal adam, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yang mana segala perbuatannya sesuai dengan ucapannya, dan yang mana ucapannya sesuai dengan mata hatinya, dan mata hatinya semata-mata wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, yakni the power is the power, the ranking of the world, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang suci, sahabatnya yang sejati, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udmanya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradih. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Namun awas, dalam kita beribadah kepada Allah tentu saja tidak sekarepe dewe, sakumaha aing. Tentu ketika kita beribadah kepada Allah harus didasari dengan ilmunya. Karena ibadah tidak dengan ilmunya, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan di kitab Matan Jubat, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja manusia, siapa saja orang yang melakukan ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmunya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, saya beri satu contoh. Ada si A, ada si B. Si A orang yang berilmu, ketika akan melaksanakan ibadah dia mempunyai ilmunya. Sedangkan si B, seseorang yang tidak mempunyai ilmu dan akan melaksanakan ibadah dengan tidak memakai ilmu. Ketika si A melakukan sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, enak dilihat, enak dipandang, enak pula didengar. Tapi sedangkan si B, ketika akan melaksanakan sholat, tidak didasari dengan ilmunya, ketika takbiratul ihram, Sami'au liman hamidah. Mengapa? Jangankan diterima oleh Allah, dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia, didengar dengan manusia pula, tidak ada keenakan, apalagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, ada satu cerita. Dahulu baginda Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan dua pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hei Sulaiman, kau pilih mana? Ilmu atau kedudukan? Apa yang beliau pilih? Ilmu. Karena apa? Kedudukan, kalau dengan ilmunya pasti akan beres. Tetapi sebaliknya, kedudukan tanpa didasari dengan ilmu, yang lahir seperti Fir'aun pada zaman-zaman sekarang. Bagaimana? Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Ada yang lebih parah, disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau. Bagaimana amalan pisau?
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang miskin melakukan kesalahan, hukum segera ditegakkan. Tetapi kalau orang yang kaya, yang punya jabatan, yang punya uang, ketika melaksanakan kesalahan, pura-pura diam, hukum tidak ditegakkan. Pura-pura diam, pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Nah, disinilah butuh dengan ilmu. Nah, hadirin, kita hidup di dunia tentu. Namun ketika kita hidup di dunia, tentu tidak di dunia. Tidak abadi di dunia. Tentu ada akhirat. Nah, kalau kita hidup di dunia, ingin bahagia. Di akhirat ingin bahagia. Satu kuncinya, ilmu. Karena ada satu keterangan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semuanya kuncinya ilmu. Nah, hadirin rahimakumullah. Ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita beramal mempunyai ilmu, tentu oleh Allah pun dibedakan derajatnya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang yang beramal, orang yang mempunyai ilmu, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keutamaan ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini menjadikan salah satu motivasi kita selaku pembelajaran, selaku pelajar yang sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita diberi semangat, tambah getol mencari ilmunya. Dan mudah-mudahan ketika kita mendapatkan ilmu, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya dimanfaatkan, dibarokahkan di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Fanas'alul manana ayyujirona minar riya mudha'ifan wujurona. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.